subuhan ke masjid dulu guys. Biasanya di sini subuhan tetap rame sih. Nah tuh di depan ada udah ada bapak-bapak yang mau ke masjid juga. Kondisi masjid terlihat ramai. Ini udah banyak bapak-bapak yang siap untuk sholat subuh berjamaah. Masjidnya bagus sih ini tuh. Kayaknya emang kemarin baru direnov. Makanya terlihat lebih mantep sih. Nah itu ada jam waktu subuhnya. Oh tapi belum kelihatan. Bentar. Nah itu maksudnya yang di situ. Itu buat nunjukin waktu iqomahnya jam berapa. Oke udah selesai sholat Jumat. Kok sholat Jumat, sholat subuh. Baru selesai sholat subuh. Biasanya sholat subuh di situ tiap selesai ada kayak apa ya, semacam pembacaan 2-3 hadis lah. Lumayan sih biar tahu oh hari ini dapat ilmu baru, dapat hadis baru. Kalau yang tadi hadisnya soal orang yang fakir katanya lebih duluan masuk surganya daripada orang yang kaya. Subhanallah. Dari rumah saya tuh sebenarnya bisa ke masjidnya lewat mana aja dari perempatan ini tuh. Di depan sana ada masjid, di kiri ada masjid, di kanan tadi ada masjid. Nah ini tumben dibuka nih perumahannya. Biasanya jam segini belum dibuka. Jadi tadi saya muter deh jadinya. Kita balik ke rumah dulu ya. (551) Suara knalpot khas Depok. Harusnya jarak dari rumah ke haltenya nggak terlalu jauh ya, paling 3 menit, tapi bisa 1 jam sih kalau sambil duduk jalannya, duduk jalan bisa 1 jam. Ini suasana pagi. Ada mobil klasik. Nah, lagi kita akan melewati gerbang untuk masuk ke area perumahan. Gerbang ini dibuka kayaknya jam 5 pagi, tapi ditutup jam 8 malam. Jadi nggak bisa setiap saat lewat situ. Nih, sebenarnya suasana paginya tuh bagus banget di sini. Tuh, mataharinya mau terbit ya, sunrise. Orang-orang pada parkir di depan rumah, jadi jalannya tambah sempit. Tuh, ini sepanjangan mobil parkir semua. Tuh, ya kan? Ya kalau motor aman-aman aja sih lewat, nggak ada masalah. 557 udah mau nyebrang. Autonya di depan sana. Ini pertigaan yang aneh sih. Bingung jadinya kalau mau nyebrang. Nah, haltenya yang itu. Simpangan. Apa namanya? Simpangan 1. Tapi itu kayaknya yang ke tujuan akhirnya Depok baru. Kalau ke Hajar Mukti kayaknya yang ini. Jadi dia haltenya depan-depanan doang. Tapi saya belum tahu sih, ntar nanya dulu sama orang deh. Karena belum pernah ke Hajar Mukti.
naik bis kita. Oh, ini trayeknya. Trayeknya. Kayaknya kita lagi di Simpangan ya, mana ya Simpangan? Oh, ini Simpangan 1. Simpangan 1. Simpangan 2. Simpangan 1 ya. Ini bisnya udah datang. Dia pakai flash langsung ya atau gimana? Berhasil. Pak, ini LRT nggak? Ya. Berhasil. Sorry. Pemberhentian selanjutnya, halte Rumah Sakit Simpangan 2. Harap mempersiapkan diri jika Anda hendak Di turun dalam. di pemberhentian ini. Ini nggak tahu ntar lewat mana ya, lewat tol apa enggak? Lihat aja. Simpangan 2. Bagi penumpang yang turun di pemberhentian ini, harap perhatikan langkah dan bawaan Anda ketika turun dari lift. Kalau pagi masih Terima sepi kasih, sih ternyata, dan masih sampai enak sih. jumpa pada perjalanan berikutnya. Sepi banget, masih bisa duduk. Anak SMA, anak SMA juga naik. Ini sih, mereka berdua naik. Enak sih, kayak bisa ke sekolah juga naik. Bagi penumpang yang turun di pemberhentian ini, Di depan sana juga ada jam, jadi bisa tahu kalau ini jam berapa. dan sampai jumpa pada perjalanan Jam 6, berikutnya. sekarang udah jam 6. Udah mulai penuh sih, tapi belum ada yang berdiri. Di keterangannya turun di halte selanjutnya Nurul Falah sih. Harusnya itu masuk tol. Jadi anak-anak sekolah turun di halte yang terakhir tadi sebelum simpangannya. Ini bisa dibilang apa ya, simpangan kematian Depok sih. Ini macetnya kacau biasanya. Tapi kalau pagi belum separah itu. Itu kita nextnya ke ini. Tujuan selanjutnya Nurul Falah. Itu harusnya kita belok kanan sih nanti dari pertigaan perempatan ini. Tapi nggak tahu. Oh, kayaknya ambil kanan berarti benar ya untuk tolnya. Kalau tol ke kanan harus benar kan tol gitu. Berarti arahnya kalau mau ke LRT, kalau naik bis kita kayaknya masuk tol. Kayaknya ini halte terakhir sebelum masuk tol kayaknya ya. Jadi halte Nurul Falah, setelah itu kayaknya masuk tol sih. Berhasil. 6.10 di announcement-nya udah ngasih tahu kita akan berhenti ke halte terakhir LRT Hajar Mukti. Berarti setelah masuk tol ini langsung halte LRT-nya sih, kayak nggak ada halte lain lagi. Berarti base time-nya itu jalan jam 6 sih, emang itu masih nggak macet. Kita masuk tol. Pak supirnya tap in dulu. Oke, kita masuk tol dulu. Kayaknya kita keluar di sini. Ya, kita keluar tol. Tol apa ini ya, nggak kelihatan. Kilometer berapa juga nggak tahu. Kilometernya tadi 49. Kita keluar di KM 49 600. Oh, jadi keluar di kayaknya pintu pertama setelah masuk tol. Namanya ngeri. Tapi enak banget sih naik ini. Berarti kayak tadi jam sampai halte-nya 6.57, 6.13 udah keluar tol, udah deket banget. Nah, kita siap-siap keluar tol. Pak supir tepot dulu. Oke, kita keluar tol.
barusan ya. Pindah jalur ke sini dulu, nggak langsung keluar. Kayak keluarnya di depan ya. Keluarnya di Cibubur, Cikeas atau Cilengsi ini. Oh iya, baru tadi tap, tapi nggak langsung keluar, tapi keluarnya di sini dulu. Cibubur sih harusnya, kan dia LRT Hajar Mukti Cibubur. Di keluarnya Cibubur gitu. Udah mau sampai nih harusnya. Udah pada berdiri, kayaknya udah mau deket halte LRT-nya. Tapi ntar kita turun terakhiran aja lah biar tahu lokasi tepatnya di mana LRT-nya. Oh, ini udah masuk. Kayaknya udah masuk halte nih. Ini ya, Pak? Oh, ini. Ini halte LRT Cibubur. Udah. Nggak tahu ini dari sini jalannya katanya deket sih. Tadi saya nanya sama penumpang di sebelah. Deket banget katanya. Ini bisnya langsung kemana ya? Nggak tahu. Oh iya, tapi ini ke LRT semua. Saya kira tadi semuanya turun LRT, tapi tadi bapak yang di sebelah saya nggak turun LRT sih. Tapi dia tadi ngasih tahu kalau LRT yang ini katanya. Oh, ini ada Grab juga. Apa shelter Grab sih kayaknya. Nah tuh, stasiun Hajar Mukti. Bagus sih stasiunnya, kayak gede gitu. Terus jalannya juga enak. Ada kursi-kursi juga. Tuh. Ini semua kayaknya para pejuang rupiah Depok ingin mengais rezeki ke Jakarta. Oke, lanjut lagi nanti di dalam pas udah masuk haltenya, stasiunnya 6.20 kita nyampe LRT stasiun Hajar Mukti. Ayo lanjut. Masuk LRT sama sih sistemnya, tap juga nih. Nah udah hijau masuk. Lagi sunrise. Oh, kita naik lagi ke arah ini Cawang. Karena LRT Hajar Mukti stasiun pertama ya kalau dari sini, jadi harusnya sih sepi, maksudnya harusnya kayak dapat tempat duduk gitu. Nggak tahu. Oh bener, langsung ada LRT-nya. Pak, kalau yang ke Kuningan ini juga berarti? Iya, bisa. Oh sama ya? Makasih ya, Pak. Udah penuh tapi. Tapi tetap udah penuh ternyata. Kita jalan ke belakang, coba siapa tahu ada yang masih kosong. Saya nggak pengen duduk juga sih, pengen berdiri aja. Yang penting tahu stasiun. Oh, ini maps. Dari Hajar Mukti berarti kita ngelewatin apa nih, Ciracas, Rambutan, Taman Mini, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan. Ntar turun yang CB4. Oke, 6.25 LRT-nya jalan. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Duku Atas. Welcome to LRT Tujuannya Duku Atas. Cibubur Line. Tapi kita turun di Kuningan harusnya. Duku Atas Interchange.
Ini mau turun di halte, bukan turun, maksudnya mau berhenti di halte pertama, halte Ciracas. Tapi kondisi gerbongnya sangat-sangat lowong sih, maksudnya nggak sepadat KRL. Ini tiduran juga masih bisa ini, nggak, maksudnya nggak sempit-sempitan, cuman saya nggak tahu ini berapa biayanya yang masuk sini sampai Kuningan. Kalau per stasiun 2000 tadi saya ngitung mungkin 8 stasiun, mungkin 16 ribuan mungkin sih. Ntar kita cek bareng-bareng aja berapa ke ini, ke Depok. Stasiun transit berikutnya Cikopo. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk KRL Bogor Line. Next station Cikopo Interchange. Change up the next station for KRL Bogor Line. Doors on the right side will open. Cikopo. Cikopo Interchange. Kita udah mau sampai Kuningan. Jam 7:02 nyampe Kuningan. Kuningan ini udah hampir halte terakhir sih. Habis itu cuma Rasuna Said, Setiabudi, Duku Atas. Kalau aku turun di Duku Atas sebenarnya bisa, jadi nanti ganti MRT lagi. Bisa jalan kaki dari sana, tapi kita coba yang arah Kuningan dulu, nanti naik Transjakarta nomor 6K. 7:03 nyampe Kuningan. Itu. Kuningan. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gates. Kereta tujuan Duku Atas akan diberangkatkan dari jalur Eskalator aja deh. Ini tangga manual, tapi kita turun lewat eskalator aja. Nanti kita tanya kalau mau nunggu 6K di mana. Ramai sih yang turun di mana, Kuningan. Tapi LRT itu penumpangnya turunnya merata gitu. Kalau kalau KRL itu seringnya numpuk di satu gitu, kayak di Tebet. Tebet itu pasti banyak yang turun, sama nanti di Manggarai, walaupun arahnya misalnya Jakarta Kota gitu. Rasuna Said, Patra Kuningan, Mega Kuningan ke kanan. Nah, kita tanya dulu deh keluarnya yang mana ya kalau mau ke 6K. Busway itu 6K juga situ berarti, Mbak? Iya. Oh, sana. Makasih ya, Kak ya. Oh, busway keluarnya di sana nih, lurusin. Kita ikutin Mbak di depan ini, kayaknya dia naik busway juga. Sepi banget coy ininya, haltenya nggak crowded banget. Di dalam juga nggak crowded, walaupun sebenarnya lebih sempit sih, lebih kecil keretanya sih. Cuma nyaman sih. Berarti total perjalanan itu kan nyampe halte bis kitanya tadi di Depok itu jam berapa sih tadi? Jam 6 ya, hampir jam 6 ya. Kayaknya jam 5.57 deh. Terus jalannya kayaknya sekitar 25 menit itu nyampe ke halte LRT-nya. Dari LRT di sini nyampe nyampe LRT kayaknya 6.30-an kan. Di sini nyampe jam 7:03. Ya 30 menit. Oh, ada musola. Musola. Soalnya bersih kayaknya, Bang. Ntar kita lanjut lagi pas udah sampai tap out terus kita cek yang 6K itu kemana. Kita keluar. Oh, ini halte Transjakarta. Lanjut lagi. Mas, mau nanya kalau ke 6K itu yang mana? Mana? 6K. 6 kan lurus aja kan. Oh, lurus aja ini. Oh, ya. Makasih Mas ya. Salah guys, untung tanya dulu. Tadi saya mau ke kiri. Ternyata 6K langsung lurus aja nih yang Kuningan ini.
Namka langsung lurus. Oh, kalau Namka kayaknya dapat jalur sendiri sih, berarti busway-nya nggak yang nyampur jalanan ya. Tapi biasanya nanti pas udah nyampe kayak Lotte gitu, dia bakal dapat jalur biasa lagi, nggak selalu lurus sendiri lagi. Loh. Itu bang apa? Bang Cina. Nah, kan dia jalur sendiri nih kayaknya. Bagus nih, harusnya nggak macet maksudnya. Oh ini 6A. 6A Ragunan. Kita harusnya 6K. 6K kayaknya halte juga jadi satu sih. Tuh, kayak itu. Wah, kayaknya udah mau jalan. Lari dulu, guys. Mbak, kalau Namka yang mana ya? Namka tunggu aja di pintu H ya. Pintu H ya, makasih Mbak ya. Namka di pintu H. Cari pintu H. Oh, ini pintu H. Ini pintu. Harusnya sih kita patrak dulu mulai lewat Kuningan. Iya. Karet. Nanti nggak lewat sih. Lumayan panas sih nunggu di sini. Oh, kalau 6C yang dibuka bagian belakang doang tuh kayak bagian depannya nggak dibuka. Oke, kita lanjut nunggu sampai 6K-nya datang. 7.13 sampai apa? Halte busway-nya. Nah, ini jadwalnya nih. Jadi yang saya pakai itu ntar yang 6K tuh, yang arah ke Kuningan. TJ 875. Estimasinya sih 2 menit lagi. Ini 6K-nya udah datang. Wah, kosong, guys. Kosong banget. Tapi kita nggak usah duduk sih, berdiri aja. Yang penting dapat kursi 6K, dapat halte untuk 6K. Di belakang aja. Sorry ya. Basah. Oh, nggak apa-apa deh. Dapat duduk lumayan. Lumayan penuh sih, tapi masih aman lah. Enggak. Tapi saya nggak tahu ini ke mana, ke FIFA Futsal itu berapa stasiun ya turunnya ya? Berapa halte? Ini jam berapa tadi? 7.15. 7.15 naik 6K. Ya, bus-bus Transjakarta tuh terkenal dingin banget, makanya AC-nya sampai bocor gitu tuh. Basah semua ini bawah. Tadi saya dapat kursi yang basah juga sih. Nggak apa-apa lah, basah doang bisa kering. Yang penting duduk. Udah mulai ramai sih yang datang apa ya, yang masuk 6K. Tuh netes-netes di tangan. Ini netes di tangan saya. Kita arah mana nih? Oh nih. Kupang Moda Kuningan. Kayaknya habis ini stop dulu deh. Maksudnya ribet nih. Jadi, oh ini udah di bawah itu. Udah di
jalan ini, tahu nih saya nih, udah deket nih harusnya, kayak cuman dikit aja. Wah enak banget sih berarti naik LRT ini. Langsung halte ini. Apa pas polisi Satrio ya? Ini sebentar lagi udah mau apa Lotte Kuningan sih, kayaknya pas di halte Lotte saya maju deh ke depan ya, soalnya keluarnya harus lewat pintu depan. Soalnya habis itu nggak lama, habis Pedurenan udah Viva Futsal, saya turun di Viva Futsal tuh. Nah habis Mega Kuningan udah deket sih harus. Iya, kalau mau turun harus di pintu depan ini soalnya nggak. Kalau tadi kan masuknya dari samping, turunnya dari depan, harus step out dulu. Wah ini lumayan PR sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi jauh lebih cepet sih harusnya naiknya tadi. Kita antri dulu. Masih di Viva Futsal sih, tapi maju dulu aja. Viva Futsal. Cepat banget sih tapi ini 7.23 udah nyampe halte terakhir saya. Enak banget sih naik ini. Tapi walaupun gitu sebenarnya secara hitungan sih tetap 1,5 jam juga sih ya. Kita kan jalan hitungannya jam 6, sampainya 7.23an ya. Segituan sih. Tapi itu lebih worth it sih karena itu benar-benar dari ujung ke ujung saya naik transportasi umum, nggak ada naik kendaraan pribadi. Ntar kita tinggal cek aja berapa harganya dari Viva Futsal, dari LRT tadi sih yang belum tahu. Kasih Pak. Wih, nyampe Viva Futsal, dekat banget. Harusnya ya cukup sih sebenarnya perjalanannya, enak banget sih. Tapi dari rumah bener-bener full transportasi umum sampai kantor nih. Nextnya mungkin saya mau coba arah pulangnya ya. Arah pulangnya ntar sama nggak tuh durasinya. Makanya segini aja sih. Sampai ketemu lagi, dadah.